Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPS kelas 8 halaman 167 lembar aktivitas 6 aktivitas kelompok kurikulum merdeka. Oke, langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. 1. Bentuklah kelompok yang beranggotakan 4 orang tiap kelompok. 2. Carilah informasi yang berkaitan dengan materi kolonialisme dan imperialisme, terutama penjajahan bangsa barat dan pendudukan Jepang. 3. Setelah mencari informasi, tiap kelompok mendapat satu pembahasan tema untuk dikaji lebih dalam. 4. Tema 1 membahas perubahan kehidupan masyarakat pada masa kolonialisme dan pendudukan Jepang dari aspek geografi, tema 2 dari aspek ekonomi, dan seterusnya. Diskusikanlah bersama dengan teman dalam kelompok dan mintalah bimbingan guru. 6. Sajikan hasil diskusi kelompok di kertas plano atau manila. 7. Presentasikan hasil diskusi di depan teman-temanmu. Oke, kita akan melengkapi format kolonialisme dan pendudukan Jepang dari 6 aspek berikut. Langsung saja kita jawab. 1. Aspek geografi. Kolonialisme, pengembangan berbagai teknologi pertanian, perluasan penggunaan lahan perkebunan. Pendudukan Jepang, eksploitasi lahan perkebunan untuk produksi tanaman jarak yang berguna untuk mesin perang. 2. Aspek ekonomi, kolonialisme, pengenalan tanaman siap ekspor, salah satunya rempah-rempah. Penemuan berbagai barang tambang di Indonesia dan masyarakat mulai mengenal mata uang. Pendudukan Jepang, Jepang menekankan tanaman pangan dengan kewajiban setor padi untuk kepentingan perang. 3. Politik. Kolonialisme. Akibat kebijakan kolonialisme muncul rasa senasib dan muncullah organisasi pergerakan nasional untuk menghadapi pemerintahan kolonial. Pendudukan Jepang. Kebebasan berorganisasi pada masa pendudukan Jepang dibatasi, hanya organisasi bentukan Jepang yang diizinkan. Hal ini mendorong terjadinya gerakan bawah tanah atau pergerakan sembunyi-sembunyi. 4. Pendidikan. Kolonialisme, pendidikan berkembang pesat. Muncullah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai salah satu pionir pendidikan di Indonesia. Perguruan tinggi seperti ITB dan IPB. Sekolah dibedakan menjadi sekolah pribumi dan untuk bangsa Eropa. Pendudukan Jepang, pengenalan budaya Jepang seperti semangat Jepang, Nippon Seishin, lagu Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang, menghormati bendera Hinomaru, serta melakukan gerak badan Taiso dan Seikere. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dan bahasa Jepang menjadi bahasa utama di sekolah-sekolah. 5. Aspek sosial. Kolonialisme. Pembagian masyarakat pada masa kolonialisme, kebanyakan negara kolonial melakukan pembagian masyarakat berdasarkan ras atau etnis. Hal ini seringkali mengakibatkan ketidaksetaraan sosial dan konflik antar kelompok etnis. Pendudukan Jepang, konsep Pan-Asia. Jepang mengusung konsep Pan-Asia selama pendudukan mereka, yang bertujuan untuk menyatukan Asia di bawah dominasi Jepang. Hal ini menciptakan dinamika sosial baru di wilayah yang diduduki, dengan Jepang mencoba memanipulasi dan mengendalikan masyarakat setempat untuk mendukung agenda mereka. Keenam, budaya. Kolonialisme, berbagai perubahan budaya pada masa penjajahan Belanda adalah dalam seni bangunan, tarian,
cara berpakaian, bahasa, dan teknologi. Seni bangunan dengan gaya Eropa dapat kalian temukan di berbagai kota di Indonesia. Selain itu, bahasa Belanda dan agama Nasrani mulai menyebar di Indonesia. Pendudukan Jepang mengajarkan lagu kebangsaan Kimigayo, ajaran Shintoisme, dan budaya menghormati matahari. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di latihan berikutnya.